Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan saudaraku seiman di kitab Al-Fatwa Al-Hanwawiyah Al-Kubra. Kemarin telah kita sebutkan yaitu penyesalan Al-Imam Asy-Syahrastani yang telah berusaha mendalami ilmu filsafat dan ilmu kalam dan mendatangi berbagai macam sekolahan-sekolahan, namun ternyata hanya menghasilkan kebingungan dan akhirnya penyesalan. Lalu beliau berkata, kata Syekhul Islam, wa aqarru ala nufusihim bima qaluhu mutamathilina bihi aw munsyi'ina lahu fima sannafuhu min kutubihim. Dan mereka mengakui pada diri mereka ya dengan apa yang mereka katakan, dengan mutamathilina bihi, dia memperlihatkan penyesalan ya terhadap apa yang mereka tulis juga dalam kitab-kitab mereka. Kaqauli ba'dhi ru'asaihim, seperti juga ucapan sebagian pentolan mereka, itu Fakhruddin Ar-Razi, di mana ia berkata, nihayatu iqdamil uquli iqalu. Kata beliau, nihayatu iqdamil uqul iqalu. Puncak dari keberanian akal hanyalah iqal. Ya, iqal artinya mempunyai makna tali pengikat, atau juga mempunyai makna artinya ya kebebasan. Artinya akal ketika dilepaskan begitu saja, akibatnya dia ya bebas begitu saja, seenaknya, bahkan sampai menolak dalil dan yang lainnya. Atau maksudnya ya akal ketika dilepaskan begitu saja justru malah ia kebingungan. Wa aktsaru sa'yil alamin dhalalu, dan kebanyakan ya usaha orang-orang yang belajar tentang ilmu kalam dan ilmu filsafat itu adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan roh-roh kami berada dalam keterasingan dalam ya badan-badan kami ini. Wa ghayatu dunyana adzan wa wabalu, dan puncak dunia kami hanyalah ya kesakitan dan musibah. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, dan kami tidak mendapat faidah dari pembahasan kami sepanjang umur kami selain hanya mengumpulkan qila wa qalu, kata anu. Karena memang ya pelajaran ilmu kalam, ilmu filsafat hanya mengumpulkan perkataan dan pendapat manusia. Ya kata si anu, kata si fulan, kata si anu, ya bukan berdasarkan kepada dalil dan hujjah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah. Sungguh aku telah memperhatikan tata cara ilmu kalam dan metode-metode filsafat. Kata beliau, fama ra'aituha tashfi alilan, dan aku ya tidak melihat ilmu tersebut tashfi alilan, menyembuhkan atau memuaskan orang yang haus, atau menyembuhkan penyakit, wala turwi ghalilan, tidak pula yaitu memuaskan orang yang kehausan. Ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an, dan aku melihat cara yang paling dekat, yang paling bagus adalah hanya cara Al-Quran saja. Aqra'u fil isbat, aku baca misalnya tentang ayat yang menetapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman di atas ya arsy beristiwa. Juga firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik
ucapan-ucapan yang baik. Waqra fin nafi, dan bacalah dalam peniadaan. Aku membaca tentang peniadaan. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya melihatnya Allah dan mendengarnya Allah tidak serupa dengan apapun. Demikian pula semua sifat-sifat Allah. Maka istiwanya Allah di atas arsy tidak serupa dengan apapun. Ketinggian Allah di atas makhluknya tidak serupa dengan apapun. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Wala yuhitsuna bihi ilma, dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Maka siapa yang memiliki pengalaman seperti pengalamanku ini, dia akan mengetahui seperti pengetahuanku ini. Artinya penyesalan, di mana beliau telah menghabiskan waktunya, umurnya hanya untuk mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, yang isinya hanya kata anu, hanya sebatas akal-akalan. Padahal tata cara Al-Quran sangat mudah sekali. Cukup menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy tanpa menyerupakan Allah dan istiwanya dengan istiwa makhluknya. Tapi akibat karena mendewakan akal, menjadikan akal sebagai tumpuan, akhirnya akal lebih dikedepankan daripada dalil. Maka banyak orang-orang yang mengedepankan akal, menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya karena katanya tidak sesuai dengan akal. La haula wala quwata illa billah. Nah, demikian kita lanjutkan lagi insyaallah.